Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Andika Siagian dan rekan saya di samping sana. Saya Widya Utami Putri tentunya. Kita ketemu Iya. lagi di Markombur ya, Bang Markombur. Andika. Kabar baik Bang Andika? Alhamdulillah baik. Widya sehat? Sehat. Iya, udah makan tadi? Udah Belum makan? 2 kali Bang. Belum 2 kali ya. Ya baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang koperasi ya, koperasi. Koperasi. Nah tapi dengan tema, apa temanya Widya? Boleh dibacakan? Oke, kita bacakan kalau kita temanya. Tema hari ini pemirsa adalah mengenai peranan koperasi dalam kesejahteraan masyarakat. Anggota koperasi nggak kira-kira Bang Andika? Ya betul lah, wajib ya kan? Wajib ya. Karena istri PNS. Jadi wajib masuk koperasi. Ya kan? Oke, baiklah. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu, yang mana bintang tamu ini sudah tidak sabar ingin disebutkan, ingin dipanggil ya. Oke, baiklah. Kelihatannya ya kan? Ayo segera kita sebutkan. Siapa dia, Widya? Silakan. Oke, sudah ada Ibu cantik Ibu Erika Rosdiana. Iya. Beliau ini adalah Ketua Koperasi Argado Bonani Pinasa. Bu Iya. Erika, selamat siang Bu Erika. Siang, ya. Sehat ya Bu Erika hari ini? Sehat, mantap, Mantap Bu Mantap. ya. Oke. Iya. Lancar Bu ya. lancar Iuran dong. lancar. Kan kalau koperasi kan berarti iurannya lancar. Biasanya nanya kapan gajian gitu. Iya, langsung dipotong nih Bu. Penting Iya. semangat kan. Semangat. Penting semangat Oke, ya Bu ya. Oke, oke. Ya, baik Ibu, peranan koperasi dalam kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin kan Ibu sudah selaku ketua ya koperasi ini, maka mungkin sudah berpengalaman lah dalam mengelola koperasi. Sebenarnya seberapa penting nih Bu, peranan koperasi dalam kesejahteraan masyarakat? Iya, kalau kita bicara soal seberapa penting, saya rasa itu sangat penting sekali karena memang Sangat penting. di Undang-Undang Dasar kita, Undang Dasar 45 memang dikatakan bahwa sokok guru perekonomian itu adalah koperasi. Nah, makanya kita memang untuk mensejahterakan masyarakat sebenarnya ini sangat dibutuhkan negara berperan aktif untuk melalui dinas koperasi ini membina UMKM ini. Nah, kami juga sangat berterima kasih dari koperasi karena memang kami merasakan bahwa dinas koperasi Pemprov Sumatera Utara memang memberi perhatian kepada koperasi-koperasi seperti koperasi Argado misalnya, Pak. Siap-siap. Oke, baik. Berarti untuk Argado sendiri Bu sudah berapa lama berdiri? Koperasi ini belum begitu lama, cumannya kita memang yang solid ya. Memang kita UMKM yang solid, pingin meningkatkan kesejahteraan dari anggota itu, dan kami bersama bertekad ya dan meminta arahan dari dinas koperasi bagaimana caranya gitu. Nah, maka terbukti memang untuk F1 ini memang anggota-anggota kita itu ya memang banyak. Oke. Yang bisa ini baik di ring 1, baik juga nanti di ring view selanjutnya juga ada 3 tempat gitu. Memang kita ini dan lumayan. Memang kalau kita mau bekerja sama dengan dinas koperasi dibimbing, saya rasa memang UMKM inilah caranya untuk maju karena UMKM itu sebenarnya kalau dia mau naik kelas, ya kan memang harus mau dibimbing. Yes, benar. Oke, baik. baik. Kita bahas dinas-dinas koperasi aja dari tadi ya kan. Baik, kita sambut aja lah dulu ya. Langsung ya. Langsung ya kan Bapak Unggul Sitanggang Sitanggang. dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Provinsi Utara. Iya. Kabar ini ya. Sehat, Pak Unggul, Markombur kabar ya? baik. Iya, Pak. Silakan duduk, Pak. Kabar ya? Iya, Pak. Iya, siap. Kami Sehat, terlambat ini. Iya, Iya, tidak siap. berdiri Pak karena Aman, nyangkut Pak ya Pak. Iya. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kami yang kecepatan ini Pak ya kan. Kita Agak lain memang. temanya Markombur jadi agak sedikit Pak ya riang gembira dan jangan sedikit Kita nggak tegang Iya, ya? jangan tegang Pak. Santai, Santai-santai ya Pak ya. Oke. Iya, tadi kan dibahas nih Pak. Mungkin tadi Bapak sudah dengar juga peran penting dinas koperasi. Ya kan? Sebenarnya Pak perannya itu apa ini Pak? Sebagai pembina kah bagi koperasi atau pengawas kah pengawas atau seperti atau penjamin kah kan gitu ya kan biar masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara melalui Markombur ini mengetahui Paham nih ya. gas koperasi itu ini gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa TVRI Sumut dimanapun berada. Kami berterima kasih diundang mewakili Kepala Dinas Koperasi UMKM Sumatera Utara bersama dengan yang mewakili salah satu koperasi yaitu Argado Bonani Pinasa yang merupakan salah satu koperasi baru yang kita harapkan menjadi
satu badan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara karena mereka adalah binaan provinsi. Tentunya berbicara mengenai sejauh mana koperasi bermanfaat bagi masyarakat karena koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan atas azas kekeluargaan dan sejumlah manfaat koperasi sebenarnya harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Wajib ya Pak ya? Wajib. Kalau tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya anggota, berarti tidak koperasi namanya. Makanya kita sebagai pembina dan regulator bagi koperasi, kita berharap sesungguhnya anggota koperasi dan pengurus koperasi berbuat dari dan untuk anggota. Begitu. Jadi berkoperasi itu sesungguhnya adalah amal barokah, ibadah membuat kebaikan kepada diri sendiri, kepada sesama dan kepada Tuhannya masing-masing. Gitu. Oke, baik. Itu yang kedua, yang ketiga yang perlu kami sampaikan, menindaklanjuti regulasi pemerintah di amanah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan pemberdayaan melalui UMKM dan koperasi sungguhnya sudah diberikan ruang dan tempat kepada para UMKM, mari ayo bergabung dengan kolaborasi koperasi. Sama dengan TPRI juga, bagaimana koperasinya. Jadi TPRI juga bagaimana karyawannya dengan koperasinya, sehingga memang mensejahterakan anggota. Mensejahterakan anggota. Apabila memang ada sesuatu yang perlu kita benahi, tak ada yang sempurna Mas. Tak ada yang sempurna hanya yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi kesempurnaan itu sesungguhnya adalah ketika kita mau berubah. Kolaborasinya koperasi diurus oleh pengurus sesuai dengan rambu-rambu yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan memang di Undang-Undang 45 juga di aturan juga kan koperasi itu kan sebagai salah satu badan hukum yang bisa melakukan segalanya. Yang ada di aturannya itu semua memiliki aturan di KBLI, kode KLB. Jadi kan semua bisa dilakukan, apakah produsen, konsumen, jasa pemasaran, termasuk simpan pinjam ada di dalamnya. Itu seperti itu. Jadi ada kolaborasi dari antara. Oleh karena itu harapan kita dalam di saat-saat sekarang ada isu-isu krisis global, koperasi kita harapkan sebagai sokoguru penting di dalam menghadapi apakah krisis pangan namanya. Kalau sudah saya sebagai anggota koperasi membeli barang koperasi, nggak usah kita berpikir yang lain. Ya, untungnya pun untuk kita, untuk saya. Sama dengan mungkin kehadiran koperasi Argaro di F1H2O, koperasi ini terdiri dari beberapa UMKM, apakah dia kuliner, fashion, handicraft. Ini dibawa mereka dari UMKM-nya modalnya 1.000, di koperasi jual 100 perak lah untung koperasi ini. Tentu beruntung juga yang UMKM secara pribadi dan beruntung secara anggota gitu. Jadi kalau itu dilakukan bertambah banyak dia bertambah. Kemarin saya menghadiri satu koperasi anggotanya 1.700 orang, luar biasa. Mereka berubah dari koperasi simpan pinjam menjadi koperasi konsumen. Jadi saya sampaikan supaya koperasi ini bisa menyiapkan semua kebutuhan anggota. Karena itu dimungkinkan di regulasinya begitu. Luas berarti Pak. Luas. Jadi koperasi itu tidak berpikir kita sempit. Koperasi itu jangan berpikir simpan pinjam, tidak berpikir kalau koperasi masih ada di masyarakat. Mohon masyarakat Sumatera Utara berpikir mengenai koperasi jangan berpikir rentenir. Jangan berpikir simpan pinjam saja. Itu hanya domino negatif daripada koperasi yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di 2023, kami atas nama Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara bersama dengan semua unsur yang menangani pembina koperasi Sumatera Utara, kita harapkan akan mengevaluasi dan menindak bila perlu koperasi-koperasi yang tidak melayani anggota. Gitu. Jadi itu amanah undang-undang dan itu juga diperintahkan kepada kami melalui Menteri Koperasi UKM. Setelah kita lakukan sinkronisasi data koperasi yang memang sehat, aktif dan berbuat kepada anggota, begitu. Kalau di Sumatera Utara sendiri jumlah koperasi yang terdata yang aktif begitu Pak, seberapa banyak sih Pak? Menarik ini. Jadi kalau koperasi Sumatera Utara itu ada sekitar 12.625 lebih kurang. Jumlah koperasi itu tersebar di 33 kabupaten kota dan provinsi termasuk binaan nasional. Tapi yang aktif menurut data sistem untuk tahun 2022 sampai 31 Desember hanya sekitar 4.100 koperasi, tidak sampai 10%.
indikator yang aktif adalah mereka melaksanakan rapat anggota tahunan, melaporkan, mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan 1 tahun kepada anggota, dan melaporkan kepada mekanisme sistem. Kami menginputnya di online data system. Jadi ketika itu tidak dilaporkan, tidak terinput, dia tidak bisa baca. Yang bisa membaca itu kami sebagai pembina termasuk kabupaten kota. Yang aktif ini kita harapkan ini hampir menyerap di atas hampir 10 triliun. Oke. Nah, jadi kan pergerakannya sebenarnya bagus, cuman yang kita lihat adalah ada oknum-oknum yang mungkin menyalahgunakan. Oknum-oknum, mohon maaf kepada pemirsa sekalian, kalau saya dan Bapak dan Ibu pemirsa menjadi anggota koperasi, lihat koperasinya sehat apa enggak. Kalau enggak tahu sehat apa enggak, tanya ke kita. Tanya kabupaten kota, saya koperasi di sini, saya ditipu, tolong disampaikan biar kita cek di data sistem. Apabila itu dilakukan secara kontinu, saya kira bagus. Permodalan apabila kurang nanti kita cari ada LPDB. Peningkatan SDM kita tingkatkan kapasitas SDM-nya. Apakah manajernya, apakah pengurusnya, kita kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi bila perlu. Banyak yang mau, termasuk BUMN. Saya kira ini kan arahan dan kemauan daripada pemerintah Republik Indonesia saat ini, khususnya Pak Presiden RI Jokowi dan khususnya juga Pak Edi Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara sangat mengharapkan koperasi ini sebagai pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Sumatera Utara. Dan kita lihat sekarang kan di kondisi saat ini kan di triwulan pertama perekonomian Sumatera Utara kan relatif inflasi sedikit lah, rata-rata di atas sedikit nasional di atas 7,sekian%. Tetapi harapan kita ini ketika koperasi dikuatkan dengan anggotanya koperasi yang berbasis bisnis, ini bisa menguatkan ekonomi, bisa memberikan kontribusi, termasuk juga di perusahaan-perusahaan besar, PTPN, BUMN yang ada koperasi-koperasi karyawannya, khususnya koperasi-koperasi palak merah. Ayo, perbaiki koperasimu, baguskan koperasimu, benahi dirimu, sesuaikan dengan regulasi yang ada. Baru kita mantap, Sumatera Utara pasti bermartabat. Bu Erika contohnya satu. Salah satu koperasi yang aktif yang diketuai Bu Erika berarti ya? Kita juga masih melihat, ini baru, ini masih umur baru. Dan kita sekarang dari Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, Pak Gubernur memerintahkan kepada Pak Suherman sebagai Kadis, kita berusaha membenahi koperasi-koperasi yang kurang benar ini. Tetapi apabila dia mau, ayo, welcome. Kalau tidak mau ya udah silahkan gitu. Jadi kita tidak, artinya mari kita sama-sama mendukung. Kalau itu yang 14.000 harus kami yang nangan semua di tersebar 33 kabupaten kota, enggak cukup. Enggak mampu kita. Tetapi mari sama-sama kita bersinergi, termasuk juga teman-teman dari reporter, dari markobar di KD tua juga. Mari bicarakan koperasi. Baru bagus dia. Kalau enggak itu, kita semua ahli teori, Pak. Ahli teori kita, ahli konsep, semua konsep bla bla bla. Jadi contoh Bu Erika ini sebagai Ketua Koperasi Argado Bonani Pinasa, kami harapkan nanti bisa menjadi contoh dan teladan bagi koperasi-koperasi lainnya di Sumatera Utara. Kita terus melihat ini, terus mendorong ini, kita dorong dari aspek regulasi, kita dorong dari aspek peningkatan SDM, supaya yang lain juga terdorong. Kita tidak lagi melihat, ini dia koperasi yang sudah tua, ngapain cari yang sudah tua tapi tidak mau berubah. Sekarang kan koperasi yang mau berubah, itu yang apalagi generasi milenial seperti Anda lah kan. Saya kira berbicara mengenai koperasi, apa itu koperasi? Itu akan zaman old katanya kan. Sebenarnya coba lihat ya, koperasi negara-negara di luar, contohnya seperti Spanyol, Jermani. ada juga koperasi. Ya artinya koperasi bagus. Itu menggerakkan ekonomi negara. Dan koperasinya itu termasuk koperasi karyawan. Saya baca tadi di Spanyol, ada namanya koperasi Indragon. Bisa kita contoh. Ini koperasi karyawan yang dibentuk oleh 5 orang, awalnya edukasi. Kenapa tidak kita buat di Sumatera Utara? Bisa kok. Kita kan, walaupun kita dengan multi etnis, multi
suku, multi agama, tetapi kita tetap dalam ranah kebersamaan. Oke. Itu dia. Itulah markobarnya Oh, begitu. yang tahu kalau koperasi ini KPUM ya kan? Baru kami koperasi apa? Iya, Kau- pengangkutan. KPUJ. Iya, bukan KPUJ. KPJ Pak Olain itu Pak ya. Baik, KPUJ, ya. kita ke Bu Erika dulu ya kan. Panjang dengan Pak Unggul. Sambil diminum Pak. Pilih ya. Silakan Pak ya. Namanya minum tua ya. Ya jangan Pak. Oh, nanti pening kita nanti. Ya, Bu Erika. Kan tadi disampaikan koperasi itu ada jenisnya, ada koperasi serba usaha, ada KSP simpan pinjam. Kalau yang Ibu Ketua sendiri ini Nah, jenisnya apa? koperasi Argado ini salah satu jenis koperasi yang dia pemasaran, Pak. Oh gitu. Nah, jadi kita ada beberapa bidang, ada bidang ulos, ada bidang fashion, ada bidang kuliner gitu. Jadi masing-masing ya sesuai dengan KLBI tadi yang seperti yang diarahkan Pak Unggul tadi. Nah, ini kita membentuk usaha-usaha untuk corporate. Corporate itu kan artinya bekerja sama ya. Cooperation. Jadi memang kuncinya koperasi itu kami merasakan bahwa memang orang mungkin bisa orang hebat kerja sendiri. Tapi sebenarnya orang yang bagus itu atau koperasi ini koperasi itu adalah kerjasama yang baik antara beberapa orang ini. Jadi bisa aja dia sendiri mungkin hebat, tapi belum tentu dia bisa hebat kalau bersama-sama. Padahal kalau untuk kesejahteraan masyarakat yang paling baik adalah harus bersama, Pak. Corporate ini karena kan semut itu karena corporate juga ya, Pak. Semut itu makanya bisa jadi luar biasa kan gitu. Kecil semut itu. Tapi dengan bekerja sama, kita bisa lihat mereka bisa angkat nasi loh Pak, satu butir itu yang ini. Bisa mengumpulkan makanan sehingga angkat nasi satu piring. ini Pak untuk musim dingin. Semut. Mereka bisa menyimpan untuk musim dingin. Berarti kan kesejahteraan semut ini lebih luar biasa gitu. Dan kalau kita mempelajari filosofi ini, sebenarnya inilah koperasi yang sehat kalau mau bekerja sama gitu Pak. Berarti di koperasi ini kita bekerja sama lah ya. Iya Pak, itu kunci dasarnya. Kalau Jadi nggak salah anggota itu ada perannya ada dua Bu ya di sana ya. Bisa sebagai anggota, bisa sebagai pelanggan gitu ya. Iya, benar Pak ya. Oke, baik. Nah, di koperasinya Bu Erika walaupun memang masih tergolong baru begitu ya Bu Erika, tapi udah sampai ke F1H2O ya Bang Andika. Ini perjalanannya bisa sampai ke F1H2O seperti apa sih Bu Gimana? Erika? Jadi kalau menurut saya ini memang karena ada solid dan kompak dan kurasi yang benar. Jadi yang pertama-tama kalau nggak solid kompak nggak bisa ini. Karena memang anggota-anggota kita itu memang solid, yuk kita maju bersama. Dan diajarkan, dibina oleh koperasi sehingga kita mengkurasi misalnya kita arahkan, oh ini apa yang mau kita ini kan. Kita misalnya pergi ke ini anggota kita kayaknya ini tasnya ini kayaknya begini gitu kalau tas gitu. Jadi ya intinya ada edukasi Oh, dan Ibu melihat kurasi. tren juga nih. Iya Pak. Jadi kalau kita ikutin kurasi dari ini dia bisa Pak. Kemarin itu Bu, apa aja yang dijual di sana? Segala macam sih Pak yang dari UMKM kita. Contohnya Pak, kalau dari fashion ya pakaian. Ya, ulos Kalau tadi. dari ulos ada gitu ya. Jadi bahan-bahan topi dari ulos gitu ya. Terus makanan juga ada. Dari ulos? Enggak. Enggak dong Pak. Saya Enggak lah. canda ya Bu. Nah, jadi Yang bahan pemasaran. sumbernya itu Iya. bisa dari ulos. Oke, kreatif Enak kan pokoknya. jadi bahan seratnya jadi ulos kan gitu. Oke, dampaknya berarti luar biasa ya Bu dari Jadi F1. kan biasa. Koperasi Argado ini kan memiliki, kalau nggak salah, saya nggak tahu, memiliki anggota khususnya di Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba. Oh di situ Pak. Nah, jadi mereka itu ada yang penenun, ada yang petani, ada yang memiliki kayu-kayu alam seperti kayu yang menjadi bahan ulos itu. Ya, ada jior dan yang lain-lain. Jadi ini semua dikolaborasikan, dimanfaatkan semua dan dimanfaatkan oleh para UMKM-UMKM-nya Argado. Itu harus kita sinergikan sehingga menjadi kekuatan dan energi positif membangun koperasi yang lebih benar-benar mantap dan profesional gitu. Oke, betul sekali ya. Itu. Kayaknya kita harus break ini dulu sebentar Oke, ya Pak. boleh, boleh. Iya, Karena
ada iklan yang mau lewat nih. Kasih izin lewat. Iya, di sana ada siapa? Tasya ya? Iya. Oh, Tasya mantap lah. Apa kabar, Ya. Tasya? Mainkan tas. Iya, kelihatan kayak dari sini ya. Mainkan Kelihatan lisonya. Masa depan Ya. saya nampaknya. Silakan Hati-hati Tasya dengan lagu Pink Venom, bener? Oke, iya Oh benar, benar. silakanlah. Kick in the door, whipping a cold cold. Popcorn in a tank, gotta sing, got my go. I talk the talk, my ways I walk, num gum go pop pop. I'm but the one by one and a two by two. Listen good to kind in the morning dinner. Got just searching you out your tear max, no sin you could get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야 남자고 품은 것 네 혼을 뺏은 down. Look what you made us 천천히 넌 down the fire. 천천히 너만큼 아름다워. I bring the feel like this dark pink venom, this dark pink venom, this dark pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to you, don't like whoa, whoa, whoa. Straight to you, don't like ah, ah, ah. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to you, don't like whoa, whoa, whoa. Straight to you, don't like. Flipping and able, got it, bodies a rainbow. Rest in peace, please. Out of a candle, this the life of a vandal. Mess up, and I'm silly, silly. Sonic crimes, all they would have been me. Diamond solid, dropping solid, that I'm out of them running. Popping virus, I was out with the pilot. Up the sky, that I'm wild and styling on the man, there's no change. Go shake your body, somebody's like this, a slow dance. 자 오늘 밤이야 남자고 품은 것네 혼을 뺏은 down. Look what you made us 점점이 넌 down the fire. 전이 너만큼 아름다워. I bring the band like this dark pink venom, this dark pink venom, this dark pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to you, don't like whoa, whoa, whoa. Straight to you, don't like ah, ah, ah. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to you, don't like whoa, whoa, whoa. Straight to you, don't like. 원한다면 provoke 강단 못해 you know this. 이미 버져버린 shot that potion. 니는 아픈 big big ocean. Come on, give me all a small like on your moon like I'm so rock and roll. Come on, give me all a small. Don't shoot, but just stop, drop. I bring the bell like da ta ta ta, da ta ta ta, da ta ta ta, like da ta ta ta, da ta ta ta, da ta ta ta. Straight to you, straight to you, straight to you, don't play da ta ta ta. Baik, kembali lagi pemirsa dalam Markombur ya dengan tema peranan koperasi dalam kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kalau kita tanya kembali nih dari Bapak Unggul ya kan, Pak Unggul Stanggang nih. Aku aja nih ya. Iya. Pak, di masyarakat ini kan beredar nih kabar-kabar yang negatif mengenai koperasi ya kan. Mungkin Pak membuat masyarakat itu takut untuk ikut bergabung ya kan. Koperasi. Padahal pemirsa ternyata manfaat dari koperasi ini malah dapat dua ya Pak ya. Kalau kita gabung koperasi kita yang dapat untung juga dan dapat dari keanggotaan betul Pak ya. Nah dari ini bagaimana SHU Pak yang- cara pemerintah mungkin untuk menepis ya atau meyakinkan para pemirsa di rumah bahwasanya koperasi itu tidak seperti itu gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada moderator TVRI juga TVRI Sumut. Kita memang mengakui saat ini memang ada 8 koperasi bermasalah di Indonesia. Dan di Indonesia antara lain kan seperti koperasi Indosuria, ada koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Dan itu hampir menyerap 26 triliun uang anggota yang dibawa lari. Dan baru-baru ini untuk Indosuria juga ada masalah. Tapi namun di Sumatera Utara saya kira masih relatif terkendalikan. Kenapa? Kita tetap pantau dia, tetap pantau. Persoalannya kadang-kadang permasalahan itu setelah masalah baru dilaporkan oleh pengurus ke kita. Oh. Gitu. Dan masalah yang bermasalah ini selalu yang dimumingkan oleh umum. Karena persaingan antar koperasi. Begitu. Oh seperti Nah, itu. gitu. Black Jadi, campaign juga nah, Pak ya. Iya seperti itu. Jadi kan kita pemerintah sebenarnya tidak ada menganaktirikan atau menganak emaskan koperasi.
Tapi peran kita adalah apabila kita diminta, mari kita diskusi nih tentang koperasi. Ayo sambil markombur kan, Iya, kayak markombur gini. Kan enak kan, namanya bisnis. Oh iya. Koperasi itu kan sebenarnya kan bisnis. Dan memang bisnis tidak sosial. Ada bisnisnya dulu baru kita sosial gitu loh. Oke, Nah, berarti jadi- dasarnya bisnis dulu Pak. Ya? Jadi kalau bisnisnya sudah saling menguntungkan, ya kita pasti bisa markombur lah kan. Iya, Di kredit juga mana pun kan bisa. Udah menguntungkan kok bisnisnya. Ayo kita bersosial gitu. Iya. Jadi koperasi yang betul itu bisa melaksanakan berbagai hal, bisa melaksanakan beasiswa, bisa melaksanakan packaging, bisa Ada melaksanakan juga Pak seperti itu iya, memberikan beasiswa? karena koperasi itu sesungguhnya adalah mempunyai anggaran rumah tangga. Oh RT ya. Nah, RT dia kan kalau undang-undang dasarnya kan koperasi adalah anggaran dasar. Itulah yang ada di akte. Jadi anggaran rumah tangga mau buat seperti apa, mau buat stasiun TV juga bisa kok. Wih, bisa ya. Bisa membuat stasiun TV. Bisa. Jadi di Sumatera Utara memang saat ini memang ada koperasi simpan pinjam yang bermasalah, tetapi itu memang sudah kita ingatkan. Oh. Kita ingatkan kan koperasi itu kan memiliki otoritas, memiliki apa namanya semacam satu kekhususan yang harus diputuskan oleh mereka sendiri. Jadi koperasi tidak bisa dibubarkan oleh oknum, Oh, tak bisa Pak ya. tidak bisa karena dibentuk oleh atas nama hukum. Koperasi bisa dibubarkan di dalam rapat anggota tahunan. Apabila setengah N tambah 1 dari jumlah anggota memutuskan untuk membubarkan koperasi. Tidak, contohnya ada koperasi kita ini Ampat ini ada koperasi ini anggotanya ada 20.000. Tapi saya punya anggota 20 miliar, Bu Erika 10 miliar, kita punya dominan modal di situ. Tidak bisa itu kita pilotkan. Oh, bukan berdasarkan Enggak. dominan Jadi modal ya. sekarang kan orang kan saya punya di situ, enggak ada istilahnya koperasi itu milik saya. Koperasi itu adalah kita. Milik bersama. Kita gitu. Kita solidarity forever. Wih, Itu loh. Solidarity forever. Kebersamaan. Untungmu untungku, rugiku rugimu. Baru jalan dia. Oke, baik. Jadi kan kekeluargaan itu di situ dia. Jadi baik dia di koperasi-koperasi yang sifatnya syariah pun, kalau di koperasi syariah pun kan sistem ribanya kan udah diatur itu. Ada yang berdasarkan apa namanya dalil-dalil yang ada di Syariatnya. keislaman kan, bagaimana sistemnya itu diatur. Dan itu lebih luas lagi, lebih hebat sebenarnya. Banyak koperasi-koperasi syariah di Jawa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bisnis dan memang itu dimungkinkan oleh undang-undang. Tetapi kan kondisi saat ini kan apalagi setelah Covid ini, saya melihat terlalu banyak yang terlalu pragmatis. Iya Pak, betul. Egosentris itu yang gitu. kita bahas. Skeptis Pragmatis, dia. skeptis. Artinya ketika itu bermanfaat bagi saya lakukan. Kayaknya saya selalu menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat yang mau berkooperasi, koperasi itu berkooperasi adalah amal ibadah barokah. Oke, baik. Nah kan enak kan? Membuat kebaikan untuk you dan me. Yes, Itulah tujuan kita bersama untuk kesejahteraan kita kan, betul kan? betul. Kalau enggak itu ya udah, saya akan menghantammu. Itu namanya bukan kooperasi, itu kooperasi. Dan Kooperasi, itu ya. akan menjadi apa? Kapitalisasi. Oke. Jadi kapital dia. Makanya kan banyak muncul yang mohon maaf kepada siapapun konglomerasi yang memanfaatkan koperasi itu ya. Jadi kan ketika itu dilakukan atas nama kebersamaan dan koperasi itu contohnya setiap tahunnya harus melaksanakan rapat anggota tahunan paling lama 31 Maret dan diberikan waktu 3 bulan untuk koperasi yang sekunder setelah itu. Dan itu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota, harus dihadiri oleh setengah N tambah 1 anggota yang resmi. Kemudian itu dibuat di situ dipertanggungjawabkan dan membahas rencana kerja tahun anggaran berjalan dan akan dipertanggungjawabkan. Itulah rencananya. Ketika pengurus menyalahgunakan itu, itulah yang tadi. Jadi kadang-kadang ada apa namanya, mohon maaf kepada yang ada di koperasi, ada yang merasa kayak tipu-tipu apalah segala macam. Iya betul Pak. Tapi kita tegas menyatakan, Pak Gubernur tegas menyampaikan kepada kami bahwa kita berani jujur karena benar demi masyarakat Sumatera Utara. Itu dia, itulah Sumatera Utara bermartabat. Pak, Itu tunggu, jadi Pak Anggul, kalau misalnya masyarakat nih jadinya ingin gabung ke koperasi begitu ya Pak, menjadi anggota koperasi, bagaimana kemudian bisa melihat gitu ini koperasi ini amanah atau enggak begitu? oh gitu ya. Jadi kan bagaimana, makanya cek dulu koperasi, jangan mau dengan janji-janji
janji-janji manis bodong. Janji Lihat manis. koperasinya sehat apa enggak, memiliki dasar hukum resmi apa enggak gitu. Jadi ayo tanamkan modal di koperasi apa, tapi lihat sehat apa enggak. Koperasi itu kan ada koperasi binaan kabupaten, ada binaan provinsi, dan ada binaan nasional. Maksudnya kabupaten itu pendirinya dulu adalah sesama KTP-nya di KTP-nya satu di kabupaten situ. atau kota. Oke. Dan dia bisa melakukan bisnis di semua kecamatan dan desa yang ada di kabupaten sendiri. Kalau provinsi dia binaan provinsi yang pembentukannya minimal terdiri dari KTP pendirinya 3 kabupaten. Tapi dia bisa melaksanakan contohnya Sumatera Utara di 33 kabupaten ini. Kalau nasional KTP pendirinya adalah dari minimal 3 provinsi dan bisa di seluruh Indonesia. Dan bagaimana menjadi anggota? Kalau koperasi yang betul dia memang koperasi itu harus melaksanakan edukasi. Sama dengan Argado, untuk pertama silahkan dibuat itu. Tapi biarlah seleksi alam. Kalau koperasi yang benar, yang betul dia akan menseleksi anggotanya. Kalau koperasi yang sehat dia, menjadi anggota koperasi harus ada kok formulirnya, ada kok edukasinya, dan para pengurus koperasi ini manajemennya. Itu akan merekrut siapa yang bisa menjadi target mereka, begitu. Jadi ibu pun bisa menjadi anggota koperasi, tapi lihat koperasinya. Oke. Koperasi yang Bu mana dia? Erika Iya. mungkin ya. Iya. Sama Bu Erika silakan menjadi anggota koperasi Argado. Syaratnya ada di mereka. Oke. Kan artinya kan, dan itu nanti akan disampaikan di dalam, contohnya gini, di dalam anggaran rumah tangga gitu loh. Jadi bagaimana syarat-syarat menjadi anggota? Apakah anggota itu memiliki KTP? Diputuskan kan dari oleh dan untuk Dari oleh dan kita kan gitu kan. Dan bagaimana cara anggota itu memecat anggota? Ada diatur. Luar biasa. Jadi belum tentu satu koperasi dengan koperasi lain sama. Tidak, artinya kan memiliki karakter tersendiri begitu. Oke. Seperti itu. Oke. Beda-beda berarti ya Pak ya? Iya, jadi enak berkoperasi. Enak ya Pak ya? Namanya kebersamaan. Berarti- Kenapa tidak kan? Koperasi Bu Erika memang menyeleksi anggotanya begitu ya Bu Erika? Iya benar. Syaratnya seperti apa kalau Jadi di koperasi Bu kalau Erika? koperasi Argado ini, Atau mau bergabung ya kan? iya Nah, silahkan. ayo. Betul, betul, betul. Ini adalah koperasi pemasaran. Jadi kita kan yang punya UMKM kan. Jadi Dan beberapa orang yang tak punya UMKM juga bisa masuk ke bisa, mereka. Tapi yang sebenarnya kita mengharapkan, karena itulah ke arah sana lah, itu ada NIB-nya Iya, gitu. Jadi memiliki izin usaha, izin NIB. berusaha. iya, jadi Morindo KTP-nya, NIB-nya gitu ya kan. Membayar simpanan Dan pokok. bayar dia simpanan pokok dan wajibnya. Berapa gitu. simpanan pokoknya, Bu? Iya. Nah, kalau tahu, kami gitu. paham, Ya, kalau nggak salah 200.000 ya? iya. Nggak Pak. besar-besar Iya, kok. nggak Iya, besar. benar. Terus Tapi- ininya kita cuma 25.000. 25.000 per bulan. Iuran per Sementara, bulan. Iya, itulah sementara simpanan pokok, simpanan wajib. manfaatnya banyak loh Bu, gitu. Selain dapat pembinaan, Ya kita kan, dapat kalau ini. 25.000 per bulan kali 20.000 orang udah berapa? Iya benar-benar. Ibu butuh modal, ya udah dari situ. Jangan kita berharap membentuk koperasi terus mau dapat bantuan. Jangan dulu. Bantuan itu otomatis ada. Pasti ada ketika melihat koperasi kita itu sehat. Kan gitu kan Bu Erika? Iya Pak. Koperasi Bu Erika juga seperti itu karena kita lihat sehat, ada sinergisitas di antara sesama anggota, ya mari kita support. Dan Bank Indonesia juga termasuk mendukung mereka kok. Diseleksi, mereka sudah punya apa namanya NIB, sudah masuk di QRIS itu. Oh, masuk juga. Sudah, koperasi sudah digital bro. Wih. Oh, udah digital lah. Digital ya. Udah pakai ini. Jadi mau ini Di-scan aja ya, bagaimana Pak. perkembangannya koperasi Bu Erika nanti sudah harus tahu kita. Oke. Jadi koperasi yang bagus di Sumatera Utara nanti lihat. Situlah kita akan memfasilitasi seperti itu dalam waktu dekat. Di tahun ini kita akan mencari 1.000 KUMKM dengan program Fast Track dari Pak Gubernur untuk mencari 1.000 koperasi dan UMKM yang go digital, yang langsung bisa tahu masyarakat, yang kita hubungkan ke berbagai marketplace. Oh gitu. Apakah Shopee, apakah ini. Sehingga kan persoalannya kita memproduksi, kita menghasilkan, tetapi kita harus memasarkan. Iya betul. Jangan kita ada uang tapi nggak bisa kita gunakan. Iya, iya. Koperasi simpan pinjam banyak yang idle cost, banyak uangnya tapi nggak bisa dipakai karena dia hanya single purpose bisnis. Oke. Hanya simpan pinjam, tidak bisa melaksanakan jualan. Itu aturannya. Tapi kalau koperasi Bu Erika ada dia utamanya pemasarannya. Iya Pak, pemasaran. Pendukungnya ada jasa, bisa koperasi ini melaksanakan apa namanya semacam jasa seperti KPUM. Iya iya. Nah, dari anggota juga bukan milik Bu Erika,
Anggota lah. Nah, anggota yang punya. Jadi kan makin lama koperasi ini kan makin tambah asetnya. Harus menguntungkan, saya sampaikan tadi, biar koperasi itu harus untung gitu. Jangan puntung dia. Hanya berantem itu. Yang tadi terjadi kepada yang tadi kan, merasa itu milik pribadi, jadi disalahgunakan dia gitu. Iya, sampai heboh ya Pak. Heboh. Jadi koperasi yang benar adalah koperasi yang memang transparan, terbuka dan jujur gitu. Akuntabel. Ditambah Akuntabel lagi, dia. Pak, nyaman bagi ini. Jadi harus koperasi itu harus jadi rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman gitu. Jadi karena nyamannya bersama dengan ketuanya, dengan sekretarisnya, dengan bendaharanya, dengan anggota transparan, baru semua berpartisipasi. Kita ini kan yang terlalu biasanya kita kena bisanya itu nanti diatur begitu. Enggak zamannya lagi gitu, Bro. Zaman Gen Z ini juga kan ya harus begitu. Kalau dia apa kan kita aja seperti itu gitu. Mari ayo generasi muda ayo. Gabung nanti. Ada nggak mungkin anggotanya Bu Erika dari generasi muda gitu ya? Bu? Ya, tentu ada. Bahkan ini sekarang kita ini sangat tertarik beberapa dari kita itu yang muda ini selain kayak mahasiswa itu ada yang bahkan mencoba cat warna alami ya Pak ya. Mereka mau mengembangkan dan kemudian dari pemuda itu ada Jerry itu dia mau membuat desain secara komputer itu tentang ini ulos ini gitu. Jadi sebenarnya saya rasa kalau kita beri edukasi dan menjadi rumah yang nyaman yang bagi yang muda dan yang tua ini sangat luar biasa. Kami itu terus terang sangat merasa bahwa binaan dinas koperasi ini untuk membimbing kami ini sangat banyak. Kalau enggak kita kan enggak akan seperti itu, betul-betul enggak bisa loh. Gimana? Nyaman dengan permasalahan tadi lah terus. Ya kan? Gimana bisa? Iya. Jadi seorang negatif kan. Iya. Kayak ayam gitu kalau nggak ada induknya gitu kemana? Jadi dinas koperasi itu adalah tempat ayam-ayam ini gitu loh. Jadi nyaman rasanya. Nyaman ya. Ya, harus nyaman lah. Kalau nggak nyaman kan nggak mungkin orang mau. Jadi Iya betul. Berarti kita nggak harus mau jadi melindungi anggotanya. dia. Dan nggak perlu takut menurut saya karena koperasi itu sebenarnya ada pengawas di situ. Jadi nggak sembarangan Ada pengurus. organisasinya. Gitu. Ada dewan pengawasnya. Iya. Ada. Nah, jadi misalnya walaupun saya ketua, saya nggak bisa suka-suka gitu loh. Bisa. Karena Ada ringnya. Oke. Ada apanya yang harus Jadi sebenarnya dilaksanakan. bagus kalau terjadi. Saya rasa gimana ya kayak nggak mungkin ya Pak ya kenapa bisa terjadi seperti itu dengan Ya karena ketatnya disalahgunakan. itu. Karena pragmatis tadi, pragmatisme. Ya pragmatis. Jadi pengen cepat. Nah, pengen cepat dan pengen menguasai gitu. Menguasai. Melakukan Tadi Dan kan kebetulan sampai- yang lain nggak tahu, disitulah koperasi itu tidak melaksanakan edukasi. Oke. Jadi anggota nggak paham dia apa hak dan kewajibannya, sehingga udahlah, gak usah dibayar simpanan wajib per bulan. Jadi akhirnya nombok lah kan. Jadi nggak jalan bisnis ditarik lawangnya, akhirnya jadi masalah gitu. Ada yang lari, ada yang ditangkap. Oke. Semakin seru nampaknya, kita kombrikkan Kombrek dulu lagi. lagi, ya kan? Tasya sudah siap? Ini kali ini lagunya Dengarkan Curhatku. Oh, galau Siap, berarti Pak, ya? Mungkin Galau akan lah. makin galau. Tapi dengan koperasi jangan kita galau bro. Iya, dengan koperasi jangan kita galau. Pastikan dia. Oh, jangan galau ya. Iya, ya, silakan. Silakan, RME. Dengarkan curhatku. Dengarkan curhatku tentang dirinya. Betapa anehnya tingkah lakunya. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Kau menyimpan rasa cinta. Nyatakan padaku, nyatakan padaku. Perasaan itu cinta. Dengarkan curhatku tentang dirinya.
jujurlah padaku, jujurlah padaku. Kau menyimpan rasa cinta. Nyatakan padaku, nyatakan padaku. Perasaan itu cinta. Dengarkan curhatku, jujurlah padaku, jujurlah padaku. Kau menyimpan rasa cinta. Nyatakan padaku, nyatakan padaku. Perasaan itu cinta. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang udah ada di rumah, Markombur, seru kali kompur kita pada siang hari ini ya Widya ya. Iya, benar Bahas sekali. koperasi ya kan. Jadi semangat. Mau Iya, jadi anggota rasa-rasanya kita bahas koperasi ini pengen minjam ya. juga. Pengen pinjam ya langsung. Karena kita tahu itu dulu kan, apa, koperasi itu cuman simpan pinjam. Simpan Ternyata dari Pak Unggul dan dari Bu Erika kita mengetahui bahwasanya luas cakupannya. benar sekali. Dan bukan hanya sekedar itu, bahkan ada paradigma masyarakat kan kalau pendirinya itu nyetor modal besar, maka dialah yang sebagai penguasanya. Padahal nggak Dia yang begitu mengatur. ya. Ternyata tidak. Tidak. Karena harus asasnya diputuskan. tadi itu Iya, ya, Bang, untuk koperasi bersama-sama, gotong royong, ya kan. Nah, baik, kita kembali ke Pak Unggul Setanggang nih ya kan. Pak, kabarnya kan pemerintah ini akan mengeluarkan regulasi, ya kan, regulasi tentang koperasi nih ya kan. ya, undang-undang koperasi Kabar-kabarnya akan lebih diperkuat lagi nih Pak, ada fungsi pengawasannya. Ini bagaimana nih Pak? Baik, sekarang yang mengatur tentang perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan dalam dianggap oleh pemerintah bahwa undang-undang ini tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Terutama bisa mengapresiasi bagaimana dinamika ekonomi yang berkembang sekarang, sehingga dalam fokus reformasi perkoperasian dan dikaitkan dengan anatomi kelembagaannya, khususnya di pembaruan permodalan dia, kalau di Undang-Undang 25 dia ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan dan hibah. Kalau di undang-undang yang baru nanti, itu akan diperbaiki kembali. Kemudian kalau di undang-undang yang sekarang tidak diatur anti konsentrasi, terfokus dia kepada oknum anggota. Kalau di undang-undang yang baru, seorang anggota maksimal 20% dari modal pendirian. Contohnya berapa modalnya? Oh, tapi maksimal 20%. Jadi diatur dia di undang-undang itu. Kemudian prinsip kehati-hatian di undang-undang sekarang tidak diatur, di undang-undang sekarang akan lebih diatur. Kemudian jenis koperasi akan disesuaikan dengan kebutuhan daripada Masyarakat yang membentuknya. Koperasi itu kan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, untuk Berarti lebih spesifik deh Pak. Iya, ya? lebih spesifik dia. Contohnya koperasi para penyiar gitu. Ya, Apa kebutuhannya para gitu. Oke. Gitu, tapi masukkan ke jasa dia kan. Iyalah, Kemudian nanti mau dari beli aspek kostum, ya kan? beli kostum dan dijual itu. Iya. Dalam aspek ekosistem perkoperasian, kalau di undang-undang sekarang ini pengawasan tidak diatur, tetapi diselenggarakan oleh, kalau di undang-undang yang baru nanti diselenggarakan nanti oleh otoritas pengawas koperasi yang akan dibentuk. Oh, Dan itu ini belum profesional. dibentuk. Oh, nanti Ya, dibentuk. itu akan dibentuk. Kemudian penjaminan simpanan di saat ini tidak diatur, di undang-undang yang baru diselenggarakan oleh LPSK namanya, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Oh, ada Nah, SK-nya. ada nanti akan ini Lembaga dengan Penjamin Simpanan Permenkop akan dibuat itu dengan undang-undang ini. Ada aturan tambahan. Kemudian biro kredit sekarang tidak diatur. Kalau di sekarang diatur dan diselenggarakan oleh swasta dengan izin dari Kemenkop UKM. Oke. Jadi Kemenkop UKM di pemerintah pusat akan, bukan berarti langsung memonopoli, bukan, tetapi mengakomodir semua kepentingan-kepentingan, termasuk juga kepilitan ekosistem. Sekarang ini tidak diatur, artinya ekosistem ini ekosistem bisnisnya. Jadi di undang-undang sekarang, draftnya yang saat ini sedang di DPR dan proses antara Kemenkop dan DPR sedang diatur. Ada diatur 4 pilar utama bagaimana antara hulu hilirnya, diproduksi, diproses, dijual, kemudian menghasilkan.
ada outcome-nya gitu. Jadi menghasilkan bagi koperasi itu akan diatur secara mandiri sehingga koperasi itu benar-benar menguntungkan. Kemudian dari rencana induknya di undang-undang sekarang tidak diatur. Kemudian di undang-undang yang baru pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama dengan gerakan koperasi akan menyusun kebijakan tentang rencana induk pembangunan perkoperasian secara nasional. Nah, jadi itu akan diintervensi karena dianggap ke depan kita bagaimanapun kita bersaing di era global, kita harus cooperation, harus bekerja sama. Tidak ada kehebatan yang muncul tanpa kerja sama. Betul. Hebat kita secara pribadi, tetapi apabila solidarity dengan cooperation akan lebih memunculkan hasil yang besar. Oke. Setuju kan? Setuju. Nah, kemudian sanksinya sekarang tidak diatur di Undang-Undang 25, di Undang-Undang yang baru nanti akan diatur sanksinya. Diatur sanksinya dan wajib dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan. Bukan mengintervensi, tapi yang tadi yang contohnya yang mengambil uang anggota itu dan ada informasi yang koperasi itu sebagai apa? Sebagai ini untuk cuci uang, tidak boleh sembarangan. Harus jelas diatur berapa uang. Tadi kan 20%. Iya, maksimal gitu. Dari yang diatur ini, target kita kan punya modal contohnya 1M modal pertama atau 2M kan. Jadi 20%-nya berapa? Maksimum lah seperti itu. Karena kan mendirikan koperasi di Undang-Undang Cipta Kerja kan bisa mendirikan oleh 9 orang. Tapi harapan kita janganlah 9 orang, minimal 9 orang bahasanya. Bisa 50 ribu orang pun bisanya. Tapi ya dengan cara seperti itu bisa kita berekosistem bisnis gitu. Jadi tidak lagi berpikir hanya simpan pinjam, ada jasa, ada konsumsi, ada pemasaran, ada produksi begitu. Ini kita udah di penghujung rupanya. Jadi Bu Erika kami minta nanti disusul dengan Pak Unggul untuk memberikan closing statement. Bisa nih ngajak nih gabung ke koperasinya gitu ya kan. Silakan Bu Erika. Nah, kami dari Koperasi Argado mengajak semua kita untuk cooperate bersama-sama, kita mensejahterakan anggota kita, diri kita, dan masyarakat lainnya. Jadi jangan takut lagi kepada koperasi karena kita udah lihat undang-undang tadi yang diinikan diarahkan Bapak itu bahwa nggak akan sebenarnya pengawasannya itu akan lebih ketat lagi gitu. Jadi nggak usah takut, yuk gabung, apalagi UMKM dengan koperasi ini sebenarnya apa keluhan atau apa yang masalah dari UMKM itu jika bergabung bisa terselesaikan. Jadi koperasi ini adalah solusi menghadapi tantangan zaman. Apalagi kalau saya lihat dengan penjelasan Bapak tadi bagus sekali Pak. Itu adalah koperasi menghadapi tantangan era globalisasi ini. Karena dari hulu ke hilir gitu kan tadi. Keren Pak. Terima kasih Bu Erika. Silakan Pak Unggul. Singkat, cepat, tepat, bagi padat. saya, bagi kami Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara sebagai pembina koperasi di Sumatera Utara, termasuk perwakilan pemerintah pusat sesuai dengan amanah Undang-Undang 23, ayo koperasi itu wujudkan menjadi koperasi modern dan unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Dan koperasi itu harus beranggotakan UMKM yang naik kelas. Kalau hari ini kelas 1, besok harus kelas 2, dan itu menjadi UMKM yang naik kelas sehingga kita masuk di pasar global. Terakhir, saya sampaikan, ayo masyarakat Sumatera Utara, ayo kita masuk anggota koperasi, apapun itu. Tapi lihat koperasinya yang sehat, betul, terbuka, jujur, dan menguntungkan bagi semua anggota. Terima kasih. Yuk gabung ya kalau gitu manfaatnya banyak ya. Iya, ini kita mungkin sudah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Unggul Setanggang, kemudian Bu Erika ya. Nah, kami undur diri dulu pemirsa. Ini kita lihat Tasya sudah siap-siap nih. Siap mau pulang. Iya, Natasha bisa putar balik nggak? Putar balik bisa? Enggak, cantiknya kelewatan. Silakan Widya ditutup.